Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, kali ini kita akan membahas mobil SUV premium 3 row dari Hyundai yang hadir dengan tampilan yang lebih segar, fitur lebih canggih, dan kenyamanan kelas atas. Apakah mobil ini layak jadi pilihan utama di kelas SUV besar? Yuk kita bahas tuntas. Hyundai All New Palisade yang akan kita review ini merupakan generasi kedua dari Palisade yang sudah berkeliaran di jalanan. Di Indonesia sendiri, mobil ini diluncurkan pada tanggal 13 Juni 2025. Hyundai menghadirkan pilihan mesin hybrid dengan 3 varian, yaitu Signature, Calligraphy, dan Calligraphy AWD. Hyundai Palisade 2025 ini kini tampil makin gagah dan modern. Grill depan kini lebih besar dan tegak dengan aksen parametrik desain khas Hyundai yang memberikan kesan mewah dan futuristik. Lampu depan LED berbentuk vertikal makin menegaskan identitas Palisade ini, serta dilengkapi dengan lampu DRL yang menyatu dengan indah. Dengan perpaduan tersebut, membuat mobil ini terlihat ala-ala SUV Amerika. Nah, sekarang kita pindah dari sisi sampingnya nih. Siluet bodinya tetap kokoh, tapi garis desain lebih halus untuk memberikan kesan yang elegan. Velg 20 inci dengan desain baru memperkuat tampilan maskulin namun berkelas. Dengan velg yang berukuran besar tersebut membuat tongkrongan mobil ini semakin terlihat macho. Berpindah di bagian belakang nih sahabat Kompas TV, ada pembaruan pada lampu kombinasi LED yang kini tampak lebih tajam, serta bumper belakang yang didesain ulang agar lebih aerodinamis. Tak hanya itu, desain yang simpel namun tegas dan dipadukan dengan spoiler yang cukup besar di bagian atas yang gagah banget. Dan fitur yang tidak boleh absen dari mobil baru saat ini juga disematkan di SUV ini, yaitu Power Back Door yang memudahkan kita saat memasukkan barang-barang di bagian belakang. Mobil ini juga memiliki kapasitas bagasi yang cukup lega nih sahabat Kompas TV, yaitu sekitar 510 liter untuk konfigurasi semua kursi terpasang, dan sekitar 1298 liter untuk baris ketiga dengan konfigurasi terlipat. Kapasitas ini tergolong cukup lega untuk SUV bongsor seperti ini. Secara keseluruhan, Palisade 2025 ini punya tampilan SUV premium yang siap bersaing dengan rivalnya, seperti Kia EV9 di segmen EV, Mazda CX-90, serta Ford Everest. Nah, sekarang kita masuk di bagian dalam dari Hyundai Palisade 2025 ini. Begitu masuk ke dalam kabin, nuansa mewah langsung terasa. Berbeda dengan Hyundai Palisade generasi sebelumnya, kali ini Hyundai memberikan sentuhan yang lebih minimalis, mewah namun tetap terlihat macho. Dengan tarikan garis yang tegas di bagian dashboard depan, serta penggunaan layar LED yang menyambung dari kanan ke kiri membuat mobil ini semakin terlihat elegan. Serta penggunaan warna gelap juga membuat aura mobil ini semakin premium. Dashboard di bagian depan juga dibalut dengan material yang soft touch, serta ambient light yang juga hadir di berbagai sudut. Tak hanya itu, layar infotainment kini berukuran 12,3 inci dengan sistem Hyundai terbaru yang responsif dan mendukung Android Auto serta Apple CarPlay. Panel instrumen dengan full TFT juga berukuran sama dan sangat informatif. Yang spesialnya lagi nih sahabat Kompas TV, kursi baris depan juga mempunyai ventilasi seat dan juga pemanas, serta pengaturan elektrik 12 arah. Mantep banget nggak tuh? Dan di baris keduanya tersedia opsi captain seat dengan armrest dan ventilasi AC khusus. Dan yang paling gue suka nih, di baris kedua ini kita juga bisa mengatur suhu kita sendiri. Jadi kita tidak harus mengikuti pengaturan AC di baris depan. Ini mah mantap banget. Dan tak cukup di situ, mengejutkannya lagi, di baris ketiga tetap nyaman untuk digunakan orang dewasa. Dan semuanya dilengkapi dengan port USB-C, serta ventilasi seat dan pengaturan kursi secara elektrik. Wow, sepertinya Hyundai Palisade 2025 ini satu-satunya mobil yang mempunyai fitur ini di kelasnya. Tak hanya itu, panoramic sunroof juga disematkan pada all new Hyundai Palisade ini. Nah, sekarang kita pindah di bagian dapur pacunya nih sahabat Kompas TV. All new Hyundai Palisade ini masih mengandalkan mesin 3,8 liter V6 SmartStream GDI yang menghasilkan tenaga 291 HP dan torsi sebesar 355 Nm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan pilihan penggerak roda depan atau all-wheel drive yang membuat perpindahan gigi terasa lebih halus. Dan akselerasi cukup responsif untuk mobil seberat ini, serta mode berkendara seperti Comfort, Eco, Sport hingga Snow tersedia dan bisa disesuaikan dengan kondisi jalanan.
Dan meskipun versi Snow tidak bisa dipakai di Indonesia ya. Dan hal yang paling istimewa dari semua ini adalah gue diberikan kesempatan oleh Hyundai untuk mencoba merasakan sensasi mengendarai SUV bongsor ini. Meski hanya dalam waktu yang cukup singkat, namun gue akan mencoba untuk menggambarkan kepada kalian semua gimana sih rasanya menaiki mobil terbaru dari Hyundai ini. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gue nyobain mobil terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Palisade yang generasi kedua nih. Nah, yang Palisade pertama kemarin kan udah laku keras tuh di pasaran Indonesia. Nah, kita lihat nih, sekarang Palisade yang terbaru ini atau yang generasi kedua ini apakah akan selaris yang pertama? Kita lihat. Tapi sepertinya gue duga atau gue tebak ini kayaknya juga akan rame sih. Soalnya dalamnya enak, mewah banget, terus bantingannya empuk banget, dan ini semuanya serba digital. AC pun digital, terus MID, dan juga speedometer dia nyatu jadi satu gitu. Mantep banget sih ini. Dan terus di bagian kedua dia juga lega banget, terus banyak fitur-fiturnya, banyak pengaturannya, AC-nya pun sendiri-sendiri, dia captain seat. Terus yang ketiga, dia juga bisa melakukan pelipatan kursi secara automatic kayak gitu. Mantep banget sih. Nah, tadi ini gue juga udah nyoba buat putar balik nih Sobat Kompas TV, dan ternyata radius putarnya itu kecil banget kayak gitu. Dan ini kan dimensinya gede banget, mungkin hampir sama kayak Hyundai Santa Fe kali ya. Gedenya, panjangnya, lebarnya kayaknya hampir sama kayak gitu. Dan gue tadi putar balik di ke jalur kedua, dan gue bisa kembali ke jalur kedua dengan mudahnya dan juga dengan entengnya kayak gitu. Mantap. Ini kayaknya kita setelah nyoba test drive singkat ini, kita harus coba long tripnya kayak gitu. Kita akan nyoba yang jauh, kita coba pinjem ke Hyundai, semoga kita mendapatkan unit secepatnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih di bagian keselamatan dari all new Hyundai Palisade ini nih Sahabat Kompas TV. Untuk urusan keamanan, Palisade 2025 ini tidak main-main. Beberapa fitur dari Hyundai Smart Sense hadir di dalam mobil ini, seperti Forward Collision Avoidance Assist, Blind Spot View Monitor, Lane Keeping Assist, Rear Cross Traffic Collision Avoidance, Safe Exit Assist, dan juga Adaptive Cruise Control dengan Stop and Go. Mantap banget gak tuh? Dan tak hanya itu, di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat dan juga 8 airbag di seluruh kabin. Dan all new Hyundai Palisade ini mendapatkan rating keselamatan bintang 5 dari lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengatur keselamatan lalu lintas jalan raya atau yang biasa disebut dengan NHTSA, yang merupakan kepanjangan dari National Highway Traffic Safety Administration. Dan mengingat dimensinya yang besar dan mesin V6 yang digunakan, konsumsi BBM Palisade ini tergolong moderat. Untuk versi penggerak depan, konsumsi rata-ratanya diklaim oleh Hyundai sekitar 9-10 km per liter. Sedangkan untuk AWD atau all-wheel drive sedikit lebih boros, sekitar 8 hingga 9 km per liter dalam kondisi kombinasi. Hyundai Palisade 2025 ini hadir dalam beberapa varian, antara lain Palisade XRT, di mana mobil ini bergaya off-road dengan aksen hitam dan roof rail yang tebal. Yang kedua adalah Palisade Limited. Mobil ini merupakan versi menengah dengan fitur yang cukup lengkap. Yang ketiga adalah Palisade Calligraphy, di mana mobil ini merupakan varian tertinggi dengan fitur premium dan tampilan yang eksklusif. Dan sekarang adalah untuk informasi harganya nih dari Hyundai All New Palisade ini nih Sahabat Kompas TV. Dan mobil ini diperkirakan dijual dari harga 1,1 miliar rupiah hingga 1,45 miliar rupiah, tergantung varian dan opsi penggerak pastinya. All New Hyundai Palisade 2025 ini merupakan SUV premium 3 baris penumpang yang tampil semakin matang di segala sisi. Dari desain eksteriornya yang gagah dan modern, hingga interior yang nyaman dan syarat teknologi. Mobil ini jelas dirancang untuk keluarga yang mendapatkan kenyamanan dan fitur lengkap hingga tampilan yang berkelas. Beberapa kelebihan dari all new Hyundai Palisade ini antara lain yang pertama adalah desain eksterior yang elegan dan juga mewah. Dengan grill yang besar dan tampilan keseluruhan membuat tampak lebih eksklusif dan juga modern. Serta interior yang luas dan juga premium. Material kabin berkualitas tinggi, ruang lega di semua baris, dan captain seat di baris kedua memberikan kenyamanan yang maksimal. Serta mobil ini cukup lengkap dan canggih, mulai dari panoramic sunroof, digital instrument cluster, wireless Apple CarPlay, Hyundai Digital Key, hingga kamera 360 dan remote smart parking assist. Nah, kalau ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya nih Sahabat Kompas TV. Berikut merupakan hal yang menjadi kekurangan dari mobil ini.
Yang pertama, konsumsi BBM cukup boros. Mesin V6 naturally aspirated memang tidak seefisien hybrid atau turbo yang kecil. Sekitar 8 hingga 10 km per liter tergantung kondisi. Yang kedua adalah dimensinya yang besar, di mana hal ini kurang praktis saat digunakan di kota yang padat. Serta manuver di jalan sempit atau parkir juga menjadi tantangan tersendiri nih. Dan yang ketiga adalah harganya yang cukup tinggi di Indonesia. Dengan dibanderol di atas 1 miliar rupiah, Palisade berhadapan langsung dengan SUV Eropa atau brand Jepang yang mapan. Mungkin segitu dulu review dari gue tentang Hyundai All New Palisade 2025 ini nih sahabat Kompas TV. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Serta follow juga sosial media kita di ranger.auto, ada di Instagram dan juga TikTok. Sampai jumpa di video Ranger Auto selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah!